Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Tidak bosan-bosannya ya teman-teman ya, saya selalu menyapa kepada teman-teman mulai dari pembukaan awal dan juga doa-doa kebaikan untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf jika karena selama saya penyampaian materi, selama penyampaian latihan di rumah, mohon maaf jika tempatnya masih ini saja teman-teman, karena ini adalah tempat strategis menurut saya. Yang pertama dari view-nya, kemudian juga disinilah kalau saya latihan di rumah ketika sedang maintain, ketika sedang ya tidak latihan di gym, saya latihannya di sini teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin secara visualisasi teman-teman merasa kurang nyaman, tempatnya kurang bersih, tempatnya kotor. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Tapi yang di sini yang saya tekankan adalah bukan karena masalah tempatnya, tetapi yang saya tekankan di sini adalah masalah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berkenan, bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya fitness pemula ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya belum selesai nyuci, masih kurang satu timba itu teman-teman. Sekarang saya akan sharing terkait dengan mitos dan fakta ya. Jadi bukan hanya di dunia pekerjaan, bukan hanya di dunia maya, bukan hanya di dunia lingkungan sosial masyarakat ataupun pada umumnya kita dalam keluarga, entah dalam keseharian kita, pasti ada yang namanya mitos dan fakta teman-teman. Begitupun di dunia gym. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar seperti ini. Apakah benar mitos atau fakta? Ketika kita ya latihan sudah seperti saya, latihan sudah rutinitas 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, intinya yang sudah konsisten, kemudian tidak latihan selama 1 minggu saja, apakah kita atau otot kita akan mengalami penyusutan atau susut? Nah, itu mitos atau fakta. Nah, baik. Jadi begini, terkait dengan otot ya, otot ini kan adalah beda dengan lemak ya teman-teman, beda dengan lemak. Jadi kalau otot ini jaringan yang ada dalam tulang, sehingga yang membuat kita itu bisa bergerak dibantu dengan tulang ini. Nah, itu adalah otot. Jadi kalau misalkan otot kita semakin kuat, maka dilatih, maka tulang kita akan semakin padat teman-teman. Jadi kita akan lebih bebas, lebih mudah bergerak. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, apakah bisa menyusut ya? Saya ini juga membaca studi, membaca penelitian ya teman-teman. Kalau otot itu ada 2 penyebabnya, ada 2 penyusutannya ya. Yang pertama adalah atrofi ya, kemudian yang kedua katabolic muscle ya, dan itu pun juga berbeda-beda penyebabnya. Kalau atrofi memang murni karena sudah lama sekian tahun tidak pernah latihan ya, sudah lama, terlalu lama. Kemudian yang namanya katabolic muscle itu karena energi yang pada dalam lemak itu tidak dipecah, tidak digunakan lah istilahnya. Nah, pertanyaan kembali ke tadi, apakah betul selama 1 minggu ketika kita off latihan, apakah benar otot kita akan mengalami penyusutan? Nah, jawabannya tidak teman-teman, alias itu hanya mitos, bukan fakta. Kenapa? Karena selama teman-teman mampu memenuhi kebutuhan protein harian teman-teman ya, yang sudah saya sampaikan, 2 kali maksimal, 2 kali berat badan kita, tidak ada yang namanya otot itu akan nyusut, tidak ada yang namanya katabolik ataupun atrofi, tidak ada teman-teman. Jadi aman-aman saja. Karena saya di rumah, misalkan saya 1 minggu off bang, saya 1 minggu off, kemudian saya sibuk dengan pekerjaan, jadi saya tidak sempat yang memikirkan namanya push up, kemudian pull up, kemudian bench press, chest, dan macam-macam. Ini sebenarnya saya berkaca kok seperti tambah nyusut. Nah, kaitannya teman-teman, biasanya kalau seperti itu hanya masalah kendor. Biasanya otot itu kendor ya. Kita ngelatih, nah kita seperti ini kan sudah ngepam, kita ngelatih selesai, kita kan sudah ngeflag, tekanan darah kita kan kencang, aliran kita kan lancar. Nah, kaitannya seperti itu, hanya 1 minggu teman-teman sudah tidak latihan, itu istilahnya kendor lah ya. Kan biasanya kan ada ujaran jangan kasih kendor seperti itu. Nah, seperti itu teman, begitupun juga otot kita.
Jadi otot kita tidak ada yang namanya penyusutan massa otot kecuali kalau teman-teman tidak memenuhi kebutuhan protein. Nah, bagaimana salah satu strateginya teman-teman ketika satu minggu tidak latihan teman-teman? Ya, strateginya saya gampang, cukup teman-teman usahakanlah 10 menit 5 menit untuk lakukan push up, kemudian tricep push down, kemudian juga mungkin juga jumping jack, kemudian juga mungkin plank, istilahnya ada aktivitas fisik lah teman-teman ya. Saya yakin kalau teman-teman misalkan bekerja dalam satu minggu kemudian tidak ada waktu, itu mungkin dalam pemikiran saya mungkin berlebihan. Kenapa? Karena namanya yang bekerja, memang ya namanya yang bekerja, saya bekerja bang, saya capek. Mas Irfan tuh tidak tahu capeknya saya. Iya memang mungkin saya tidak begitu mengetahui teman-teman aktivitas, tetapi secapek-capeknya kita, kalau misalkan kita fokus untuk kesehatan kita, saya luangkanlah waktu 5 menit 10 menit cukup teman-teman. 5 menit 10 menit sama dengan sholat. Sholat tidak sampai 10 menit, paling sebentar, paling lama 5 menit, 10 menit lah paling lama teman-teman. Itu pun dengan zikirnya ya. Paling teman-teman saya aja 5 menit. Nah sama seperti itu, makanya jadikan olahraga itu prioritas sama ketika kita beribadah. Jadi kalau sholat itu adalah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim ya, sebagai umat, pertanggungjawabannya kita nanti di hadapan Allah, dan juga kita, olahraga kita, tubuh kita adalah pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri. Makanya jadikanlah prioritas teman-teman. Jadi saya yakin tidak ada yang namanya penyusutan massa otot, hanya pikiran teman-teman saja, hanya mindset teman-teman saja. Nah seperti itu. Nah kalau saya kemarin sharing sama teman atlet itu ya, sharing sama teman atlet, wah itu luar biasa pengalamannya, karena beda ketika saya pertama kali turun, dapat 6 bulan yang sudah saya sharing itu, saya sudah share latihannya itu, kondisi otot saya beda dengan yang sekarang teman-teman. Sekarang itu luar biasa persaingannya, benar-benar luar biasa. Kalau kita benar-benar tidak dedikasi, memang kita tidak fokus untuk atlet, hanya setengah-setengah, lebih baik jangan. Nah tadi ada pertanyaan mas siapa, saya lupa, gimana kalau untuk kebutuhan otot tambah gede, kan protein kita kan harus tambah banyak, sedangkan kantong kita tipis. Nah kembali kepada goals kita masing-masing, kan bukankah kita tujuannya bukan untuk atlet, bukankah kita tujuannya bukan untuk dinilai oleh orang, tujuannya adalah untuk kebugaran tubuh, kenyamanan tubuh kita sendiri ketika kita melakukan aktivitas harian. Kita tidak gampang sakit, metabolisme tubuh kita lancar, kemudian testosteron kita naik, stabil, nah macam-macam lah. Intinya manfaatnya dalam latihan angkat beban itu yang kita capai teman-teman. Jadi pertanyaan tadi saya juga jawab, kalau kita hanya fokus, wah saya pengen protein, saya pengen fokus sama protein yang berkualitas, ya sudah siapkan dana. Kalau misalkan seperti itu, kembali ke budget kita, kembali ke isi dompet kita. Nah seperti itu teman-teman ya. Mas siapa saya lupa tadi namanya. Jadi jangan fokus sama walaupun badan kita memang nanti secara akumulasi. Kenapa? Karena ini kita dilatih. Ya kita dilatih nanti dapat bonus. Apa itu? Sehat dan berotot, six pack. Nah, nantinya juga tidak buncit. Ya. Dan ada yang mengomentari, apakah Mas Irfan, Bang Irfan tidak fokus sama apps? Saya kan tidak fokus untuk atlet, saya tidak fokus untuk ikut kompetisi. Karena program saya bulking, alhamdulillah saya sudah naik 88 teman-teman. Dari kemarin 87, 88. Saya pengen 90. Mudah-mudahan bisa berhasil lah, seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, apakah benar mitos atau fakta kita tidak latihan dalam 1 minggu otot kita akan menyusut? Jawabannya adalah mitos. Nah, jadi ini juga saya berdasarkan baca artikel, juga berdasarkan juga sumber referensi, bukan hanya atas dari kemampuan saya pribadi teman-teman. Tidak, saya juga butuh ilmu seperti itu. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang jam setengah 12 sudah teman-teman ya. Selamat hari Minggu, selamat menikmati liburan. Ingat, kita boleh susah payah, kita boleh bekerja keras mencari uang, tetapi kita juga jangan lupa yang namanya kita tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa ibadahnya harus dijaga, ditingkatkan kualitasnya teman-teman. Insya Allah Allah mudahkan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jika ada pertanyaan, kemudian request ataupun usulan, bolehlah teman-teman kirim ke komentar ya.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.